Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu sholihat, alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali setiap Senin pagi. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesehatan, masih memberi kita sehat, masih memberi kita umur untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa mengisi koper ya sebelum kita berangkat nantinya dipanggil oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Masya Allah. Dan janji Allah itu. Pagi hari ini kita bersama Ustadz Dr. Saiful Islam Barak, yang mana beliau akan menyampaikan doa ya mengenai doa ini. Jadi kita perlu belajar, Allah suruh kita berdoa ya, doa yang paling baik yang kita lantunkan, kita ungkapkan, kita minta kepada Allah doa-doa apa saja, dan itulah Ustadz Saiful yang akan menyampaikannya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka acara kita pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kuasa Allah, kita kembali dapat menikmati pertemuan yang kita harapkan pertemuan ke pertemuan berikutnya dapat mengantarkan kita semuanya untuk dapat menikmati pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 menit sebelum saya masuk ke ruangan ini masih sakit kepala. Tapi saya berjuang masuk ke sini, pas melihat Bapak dan Ibu, alhamdulillah jadi sembuh. Alhamdulillah. Bertemu dengan calon-calon ahli surga, alhamdulillah. Amin amin ya Allah. Kenikmatan yang luar biasa. Barusan sampai pas sebelum masuk itu kata istri itu, udah tuh jangan ngisi, jangan dipasang, kalau nggak kuat bismillah insyaallah kuat. Betul, alhamdulillah. Pas sudah bertemu mah alhamdulillah hilang. Alhamdulillah. Ini Allah karunia dari Allah. Insyaallah kita persiapan menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan para rasul, para nabi. Kita kaji doa Nabi Yusuf, yang jelas-jelas beliau adalah merupakan hamba pilihan Allah. Yusuf bin Ishak bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama yang pakai bin kecuali Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam. Isa bin Maryam, Maryam binti Imran. Selain itu di dalam Al-Quran tidak ada kata bin kecuali untuk 2 orang itu. Ya subhanallah, tentu banyak makna yang sangat luar biasa. Kenapa hanya 2 orang itu yang pakai bin? Kita masuk saja kepada surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf setelahnya melakukan perjalanan panjang, menghadapi sekian banyak rintangan dan tantangan, sampai beliau dipertemukan dengan orang tuanya yang sudah lama tidak bertemu,
Dan demikian pula saudara-saudaranya Allah hadirkan. Saudara-saudaranya sangat menghormatinya. Tapi Nabi Yusuf bukan orang yang gila hormat. Beliau malah segera menghadap kepada Allah dengan berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki. Wahai Rabbku, Rabbi, ba-nya dibaca kasrah dengan pendek, yang dalam bahasa sehari-hari orang Arab adalah Rabbi. Tapi di sini tidak ditulis ya-nya dan tidak juga dibaca panjang. Karena benar-benar Nabi Yusuf meyakini betul Allah Maha dekat. Tadi sudah disampaikan pada pembukaan surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Inni qarib, sungguhnya aku sangat dekat. Karena dekatnya Allah kepada kita, maka Al-Quran juga membimbing kita untuk berdoa dengan Rabbi. Pendek sekali. Yang sebenarnya diberi harokat kasrah menunjukkan ada huruf ya itu. Karena kalau tidak ada huruf ya yang tidak dimasukkan, mestinya Rabbu. Kemudian pakai ada ya jadi Rabbi, tapi tidak dibaca panjang. Rabbi qad ataitani, wahai Rabbku, telah engkau datangkan kepadaku. Dalam tulisannya, dalam terjemahannya adalah sungguh telah menganugerahkan. Engkau telah menganugerahkan. Ya, anugerah itu bisa mendatangkan tanpa memberi, bisa juga memberi. Dalam bahasa Quran, kita temukan banyak sekali kalimat ata zakah, utitum minal ilmi illa qalila, atani. Sedangkan kalau memberi dengan huruf tha dan huruf ain, a'thani. Jadi kalau engkau memberikan, qad a'taitani. Tapi di sini qad ataitani. Kalau ata itu mendatangkan, bukan memindahkan kepemilikan, tapi untuk digunakan. Kalau umpamanya seseorang mau pulang, tidak ada kendaraan, nih sudah aku datangkan gokar umpamanya, atau ya mobil, kendaraan, tapi tidak diberikan. Demikian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, seperti yang diungkapkan Nabi Yusuf, ataitani minal mulki, telah engkau datangkan kepadaku al-mulki, kekuasaan, kerajaan. Artinya Nabi Yusuf tidak mengaku, tidak merasa aku pemilik. Hanya aku mendapatkan amanat kekuasaan. Rabbi qad ataitani minal mulki. Dalam hal kehidupan kita sehari-hari, zakat umpamanya kan wa ataz zakah, bukan wa a'ta zakah. Kalau a'ta, maka si kaya memberi harta kepada si miskin. Kalau ata, orang yang kaya cuma mendatangkan harta yang ada pada tangannya, dipindahkan kepada mustahik. Milik siapa? Milik Allah. Ini pelajaran yang sangat penting sekali dalam al-Islam. Kita dididik, dibina untuk supaya merasa betul bahwa apapun yang ada pada diri kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Ketika ada dua orang yang satu beriman kepada Allah, segala-galanya diserahkan kepada Allah, ini milik Allah. Tapi dia tidak termasuk kaya, dia malah miskin, dia sering sakit, sangat memerlukan bantuan yang lain. Dia punya tetangga, kaya raya, dermawan, tapi tidak beriman kepada Allah. Yang kaya raya ini, yang dermawan ini, sering membantu tetangganya yang miskin, yang sakit-sakitan tadi, dengan hartanya. Dan dia tidak merasa bahwa harta yang digunakan untuk orang miskin itu adalah milik Allah. Dia merasa milik sendiri. Sehingga merasa memberi. Maka tidak ada niat untuk menolong semata-mata karena Allah. Tidak merasa
saya menolong hanya menggunakan harta Allah untuk diserahkan kepada mustahik. Enggak merasa itu. Merasa diri sebagai pemilik, pemberi. Di akhirat akan dipertemukan orang yang miskin yang dapat bantuan. Dia selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat sabar dengan istiqomah. Dengan kondisi yang sangat ya dipandang kurang beruntung itu, tapi dia berharap keberuntungan hakiki nanti di akhirat, bukan di dunia. Ridha dengan semua yang ada. Dengan keriduannya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Sementara tadi yang senantiasa banyak membantu, tampilannya adalah senantiasa membantu dan tidak merasa hanya menyalurkan milik Allah, tidak merasa hanya melaksanakan tugas, tapi sebagai orang hebat. Tidak merasa penting memohon surga dengan melalui kerjaan tersebut. Makanya Allah tidak akan memberikan kepadanya surga. Disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa merasa bahwa kapanpun, dimanapun, apapun yang kita gunakan, ya dari Allah, dengan hidayah dari Allah, dengan harapan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat, Nabi Yusuf berkata, "Qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits." Nabi Yusuf diberi amanat kekuasaan, diberi amanat ilmu. 'Allamtani min ta'wil ahadits. Ilmu yang tidak terjangkau oleh akal, oleh otak. Karena ini adalah ta'wilil ahadits. Di sini diartikan ta'wil mimpi. Sebab tidak ada ilmunya dipelajari melalui penelitian. Tidak ada istilah melakukan penelitian tentang bagaimana makna mimpi. Dan mimpi para nabi, para rasul punya makna. Kalau mimpi kita, ya tidak lepas sebetulnya semua mimpi, tidak lepas dari 3 kemungkinan. Mimpi itu adalah merupakan ulangan rekaman kehidupan yang mungkin berkembang saat tidur karena memang disibukkan dengan berpikir sampai muncul dalam tidur. Atau mimpi itu adalah bisikan dari syaitan. Atau mimpi itu adalah bimbingan dari Allah. Yang pasti kalau mimpinya para nabi dari Allah. Kalau kita mungkin saja. Mungkin punya arti, mungkin tidak. Oleh karena itu ketika seseorang bangga, merasa hebat karena dapat bermimpi dengan ketemu dengan orang hebat, bahkan mungkin dengan seorang rasul, mimpi ketemu seorang rasul, mungkin iya, mungkin tidak. Karena orang yang hidup zaman sekarang, tidak ada yang tahu wajah rasul. Kalau mimpinya dengan ketemu dengan orang yang saya kenal, yang kita kenal, saya punya guru yang sangat saya kagumi, mimpi betul-betul tahu kan gitu wajah gurunya. Tapi kalau mimpi ketemu Rasul, tidak ada seorang pun yang tahu wajah Rasul karena tidak ada fotonya, tidak ada filmnya. Oleh karena itu mungkin iya, mungkin tidak. Namun yang paling penting bagaimana kita kalau mimpi mengambil dampak positif dari mimpi tersebut. Berjuang untuk meraih nikmat yang positif dari mimpi tersebut. Apapun mimpi kita, bila mimpi yang sangat mengerikan, dorongan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bila mimpi yang memberikan harapan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah kita jadikan seperti itu saja. Saya dulu pernah waktu masih kuliah, ya usia 25 tahunan, mimpi meninggal sampai merasa dikubur. Ketika saya baca tafsir mimpi, di situ disebutkan tafsir mimpi karya Ibnu Sirin. Gak tahu Ibnu Sirin yang mana. Kalau Ibnu Sirin dalam sirah, dia adalah seorang ahli ibadah, ahli taat, termasuk tabi'in. Saya baca orang yang mimpi seperti itu dirinci bahkan dalam kitabnya juga. Itu adalah menunjukkan tidak lama lagi akan meninggal. Tapi ternyata
sampai bertemu dengan para hamba-hamba Allah yang mulia ini, alhamdulillah. Itu sudah tahun berapa ya? Tahun 82 lah gitu. Udah 40 tahun. Sudah 40 tahun yang lalu. Ya, Nabi Yusuf membaca tentang karunia di masa lalu berupa ilmu yang Allah berikan pada dirinya tidak diberikan kepada yang lain. Maka itu yang disebut. Apalagi yang disebut-sebut yaitu mendapatkan amanat kekuasaan. Yang lain-lain banyak karunia, tapi ini adalah karunia yang khas, yang khusus, yang tidak sembarang orang mendapatkannya. Maka Nabi Yusuf menghadap kepada Allah, menyebutkan karunia dari Allah yang tidak sembarang orang mendapatkannya. Lalu dia berkata, aku mendapatkan kekuasaan dari engkau, aku mendapatkan ilmu dari engkau, hingga memahami makna mimpi. Sebetulnya itu menunjukkan engkau yang kuasa. Fatirus samawat, wahai zat yang telah menciptakan as-samawat. Dibaca as-samawat. Samawat itu kan bentuk banyak dari sama. Sama satu langit yang sudah dikaji oleh para ahli. Di langit yang satu itu banyak sekali bintang-bintang yang sampai triliunan, sampai ada yang sebut dengan apa itu? Ya, galaksi raksasa yang triliunan bintang. Wallahu alam, saya bukan ahlinya, cuma pas menghayati surat Al-Mulk, walaqad zayyana sama'ad dunya. Sungguh telah kami hiasi langit yang paling dekat ke kita itu dengan masabih. Jadi sekian banyak makhluk yang besar-besar yang sudah dikaji oleh para ahli, itu baru langit yang pertama itu ya. Langit yang terdekat ke bumi. Bagaimana langit kedua, ketiga, sampai ketujuh. Dan Nabi Yusuf mengingatkan dirinya bahwa ada yang di dalam dirinya ada mulk, ada ilmu tentang ta'wil ahadits. Itu menunjukkan adanya Allah, Fatirus samawat. Gak ada apa-apanya yang ada pada diriku al-mulk ini. Allah itu adalah Fatirus samawat, yang telah menciptakan semua langit. Dan Allah menggunakan kalimat fatir, terkadang khaliq, terkadang ja'il, ja'ala al-malaikata khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum. Ada fatara, fatirus samawat, ada khalaqa, khaliqus samawat. Ya, itu adalah merupakan kata-kata dalam Al-Quran yang memiliki makna yang sangat luas. Fatirus samawati wal ardi. Engkau ya Allah, Fatirah itu panggilan juga. Karena ketika ada dua kata yang disambung, posisinya adalah dalam posisi yang dipanggil, itu dibaca dengan fathah, dengan nasab. Fatirus samawat. Robbi juga sebetulnya begitu. Kalau bukan karena ya. Makanya kalau dihubungkan kepada na, Robbana. Tidak Robbina, tidak Robbuna, tapi Robbana. Fatirus samawat sama. Posisi ro itu menunjukkan yang dipanggil, yang diseru. Fatirus samawati wal ardi, wahidat, yang menciptakan semua langit dan bumi. Anta waliyyi. Engkau ya Allah, waliyyi, pelindungku yang memperhatikan aku, tempat aku berteduh, tempat aku bersauh, itu waliyyi. Wali bisa dua makna, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau ke atas, ya kita kepada Allah. Bila ke bawah, artinya seseorang yang punya asuhan, itu disebut wali juga. Karena isim fa'il itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau lah yang senantiasa melindungi aku, menjaga aku, memelihara aku sejak aku masih kecil mendapatkan ujian. Engkau yang melindungi aku
di dunia wal akhirah. Ya Allah, dengan adanya Engkau melindungi aku di dunia, sangat berharap aku mendapatkan perlindungan dari Engkau juga pada hari akhirat. Karena itu ya Allah, tawaffani musliman. Subhanallah. Permohonan Nabi Yusuf, tawaffani musliman. Wafatkan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Memang waktu itu belum Muslim. Ya pastilah beliau paling Muslim. Keislaman beliau tidak ada tandingannya. Pada waktu itu tentunya beliau sebagai seorang pemimpin yang memimpin manusia menuju Allah. Yang memimpin ibadah, memimpin beramal, memimpin berpikir, memimpin bermasyarakat. Tetapi beliau memohon kepada Allah, tawaffani musliman. Artinya menyadari betul bahwa walaupun beliau suka beribadah kepada Allah dengan ibadah atas bimbingan langsung melalui wahyu, sama sekali tidak merasa dia sudah sempurna keislamannya. Kalau tingkat Nabi memohon kepada Allah dengan kalimat tawaffani musliman, ya apalagi tingkatan kita ini. Jadi sebetulnya kalimat tawaffani musliman itu diungkapkan dalam Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad, bimbingan bagi kita agar kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar wafat dalam keadaan muslim. Lanjutannya sangat menakjubkan buat kita. Wa alhiqni bis salihin. Setelahnya memohon kepada Allah untuk supaya diwafatkan dalam keadaan muslim, lalu mohon diberi oleh Allah izin untuk mengikuti orang-orang saleh. Tapi enggak mampu ya Allah kalau bukan karena Engkau. Karena itu al-hikni. Subhanallah. Di sini disebutkannya adalah gabungkanlah. Gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Ikutkan. Al-haqqa itu mulhik. Itu adalah ikut. Ada sabiq, ada lahik. Ya. Sabiq yang dulu, lahik yang belakangan. Ada salaf, ada khalaf. Itu bahasa Arab memang indah ya. Ada salaf, ada khalaf, ada sabiq, ada lahik. Nah, gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Ya, pelajaran yang sangat banyak. Ayat ini menjelaskan akhir perjalanan Nabi Yusuf setelahnya melewati perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Memang para nabi semuanya mendapatkan ujian yang sangat berat. Masing-masing memiliki keistimewaan untuk kita ambil pelajarannya. Nabi Nuh bagaimana ujiannya? Oh, luar biasa. Hidup begitu panjang usianya, paling panjang lah ya, paling panjang perjalanan Nabi Yusuf. Dakwahnya saja 1000 tahun. Dibagi 2. 950 tahun berhadapan dengan yang berat-berat walaupun di situ ada orang taat. Lalu 50 tahun pembinaan buat orang-orang yang soleh untuk menjadi kader pelanjut dakwah Nabi Nuh. Makanya Al-Quran menyebutkan, sungguh telah kami utus Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh bersama umatnya selama 1000 tahun, 1000 sana, illa khamsina aman, kecuali 50 am. Ada 1000 sana, ada 50 am. Insya Allah pada kesempatan lain kita bahas. Dan banyak orang yang memahami bahwa Nabi Nuh itu hidupnya selama 950. Kalau saya memahami dari ayat tersebut lebih dari 1000. Insya Allah di kesempatan kita bahas. Kita lanjutkan. Beliau diuji dengan mimpi yang sangat bermakna bagi masa depan, yang menimbulkan kedengkian saudara-saudaranya karena telah menarik perhatian orang tuanya dengan bertambah kesayangan padanya. Nabi Yusuf menyampaikan pengalaman kepada ayahnya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku,
Aku bermimpi melihat 11 kaukab bintang. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Wasyamsa, tambah lagi matahari. Wal qamara, tambah lagi bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya sujud padaku. Mimpi sudah dialami oleh Nabi Yusuf sejak kecil. Dan waktu itu Nabi Yusuf belum mendapatkan wahyu dari Allah tentang tafsir mimpi. Makanya laporan kepada ayahnya, ingin mendapatkan penjelasan dari ayahnya. Tapi sebagai calon yang akan mendapatkan ilmu mimpi, sudah ada bahasan, sudah ada bacaan pribadi. Mimpi seperti ini pasti punya arti. Kira-kira begitulah. Makanya aku harus mendapatkan penjelasan dari ayahku, sehingga aku sampaikan kepada ayah. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Dan terbukti memang sebelum beliau menjadi orang yang mendapatkan ilmu menafsirkan mimpi, beliau lebih dulu mengalami mimpi yang sangat berharga yang menggambarkan bahwa di masa-masa mendatang Nabi Yusuf akan menghadapi sekian banyak lapangan untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian berikutnya adalah hidup menyendiri dalam sumur akibat kezaliman saudara-saudaranya. La haula wala quwwata illa billah. Hingga Allah selamatkan dengan cara sesuai kehendaknya. Nabi Yusuf dengan diperhatikan oleh saudara-saudaranya, mendapatkan kesayangan lebih dari ayahnya, kecewa berat saudara-saudaranya. Bisikan setan yang sudah berpengalaman menggoda Adam, menggoda istrinya, dan menggoda umat zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh, sekarang sampai kepada zaman Nabi Yusuf. Maka saudara-saudaranya Yusuf digoda, dibisikin terus-terusan oleh iblis, sampai seolah-olah berhasil untuk sementara, membuat mereka punya niat khianat kepada Yusuf. Sampai Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam sumur. Tapi memang ini sangat luar biasa, skenario dari Allah. Mereka itu diskusi, harus digimana ini Yusuf ini. Satu orang mengatakan, bunuh aja. Enggak, la taqtulu Yusuf wa alqu fi ghayabatil jub. Aku pesan jangan kalian bunuh. Kalau mau menjauhkan dia, udah masukkan ke dalam sumur. Mungkin kalau ke dalam sumur nanti ada yang mengambil, terserahlah. Tapi sudah kita upayakan jauh dari pandangan ayah. Itu aja yang paling penting. Jangan sampai dibunuh. Berarti ada fitrah dari saudara yang masih bersih, masih sehat, jangan dibunuh. Tapi dorongan nafsu, bunuh aja. Itu berbeda ya pemikiran antar orang-orang jahat. Ternyata kejahatan ada tingkatannya ya. Ujian yang tidak kurang beratnya adalah fitnah wanita. Ini secara maraton aja nih, karena panjang karena kisah Nabi Yusuf. Setelahnya Nabi Yusuf diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salah seorang saudagar yang mendapatkan Yusuf dari sumur ketika memang mau ngambil air, kok mendapatkan anak. Diangkat. Setelahnya ditemukan, wah ini anak lucu sekali, ganteng sekali. Pastilah mudah untuk dijual. Wa syarau bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Maka akhirnya dijual, dan tujuan juga lah saudara itu pedagang, penjual. Tidak mencari orang, yang dicari duit. Maka akhirnya ditawarkan. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat sederhana. Dibelilah oleh pejabat atau istri pejabat. Disitulah semakin besar tampilan Nabi Yusuf.
sangat mengagumkan. Inilah ujian yang paling berat. Ujian yang tadi pahit masuk ke dalam sumur. Ujian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Yusuf wajah yang sangat menarik. Beliau mendapat amanat berupa paras wajah yang tiada tandingannya. Fitnah ini ternyata membuat beliau mendapatkan kesempatan untuk berdakwah dalam penjara. Panjanglah ceritanya ya, sudah sama-sama kita baca. Tapi pelajaran yang sangat penting tentang rangkaian ujian yang dia hadapi. Ketika Nabi Yusuf sudah semakin mengagumkan tampilannya, seorang ibu pejabat tidak mampu menahan diri, ingin memanfaatkan kedudukan Yusuf, ingin memanfaatkan kedudukan Yusuf sebagai anak buah dia, atau ya yang dia beli. Tapi ternyata Nabi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diperlakukan dengan maksiat, sampai dipaksa dimasukkan ke dalam gedung, dikunci gedungnya, sampai Nabi Yusuf tidak bisa keluar. Tapi ternyata kan Allah yang punya skenario. Ditarik-tarik Nabi Yusuf, nggak bisa juga dia lari. Dan sekian banyak pintu ternyata diseberangi, lolos semuanya. Allah yang membuka pintu-pintu yang sudah dikunci, sampai keluar, sampai ditarik bajunya. Waqaddat qamisahu min qubul min duburin, sampai ditarik bajunya sampai jebol. Wow, nggak kebayang sampai jebol baju, sama-sama mencurahkan tenaga gitu ya. Si perempuan menarik dengan kuat, Nabi Yusuf juga lari dengan kuat sampai sobek bajunya. Ini sangat luar biasa. Sehingga akhirnya pas keluar ditemukan Nabi Yusuf keluar dari istana, dari situ ada penjaga. Ceritalah, ditarik-tarik oleh si perempuan. Akhirnya sampai perjalanan panjang hingga sidang. Sehingga Nabi Yusuf difitnah, dimasukkanlah ke dalam penjara. Kan aneh, siapa yang salah? Tapi ternyata yang salah aman, yang jujur masuk penjara. Oh, kalau gitu tidak aneh kalau sekarang ditemukan seperti itu. Dari dulunya sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di dalam penjara, beliau manfaatkan waktu untuk berdakwah. Sampai saat ini juga banyak orang soleh ditahan dalam penjara, ya dimanfaatkan untuk berdakwah dalam penjara. Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, yaitu dengan berdakwah di penjara. Ya, semoga para ulama, para salihin yang sampai saat ini banyak yang di penjara, entah di mana, negeri mana, banyak sampai saat ini. Karena selalu berhadapan dengan kebatilan. Batil tidak senang melihat penyebar al-haq. Maka akhirnya banyak sekali. Terutama wallahu alam sekarang tidak sering mendapatkan berita tentang para dai di Palestina atau para dai di Mesir, para dai di mana selalu ada itu. Ya, termasuk di negeri kita. Kita lanjutkan. Ujian yang tidak kurang beratnya adalah fitnah wanita, karena beliau mendapat amanat berupa paras wajah yang tiada tandingannya. Fitnah ini ternyata membuat beliau mendapat kesempatan untuk berdakwah dalam penjara. Ujian yang pahit lagi dan ujian yang manis, beliau lalui terus ya, dengan istiqamah. Termasuk ujian kedudukan yang sangat menggiurkan, dihormati orang banyak. Kedudukan dihormati orang dekat dan orang yang jauh. Sehingga Allah pertemukan setelahnya mendapatkan ujian berupa kedudukan dan lolos juga.
Allah pertemukan beliau dengan kedua orang tuanya yang sejak puluhan tahun tidak bertemu. Sering nangis orang tuanya. Sampai saking seringnya nangis hingga sakit mata sampai tidak bisa melihat. Itu dalam riwayatnya dalam Al-Quran itu sendiri kisahkan. Nah, pelajaran dari ujian. Banyak orang yang berkata tentang ujian hidup manakala menghadapi kesulitan. Namun ketika berada dalam kelapangan dan kesenangan, tidak sadar akan ujian tersebut. Nabi Yusuf tidak demikian. Nabi Yusuf guru besar buat kita. Bagi semua orang yang beriman, yang selalu mengingatkan tentang hakikat ujian. Bahwa ujian ada yang manis dan ada yang pahit. Karena itu ujian tiada hentinya selama hayat di kandung badan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini jelas sekali. Selama di perjalanan sebelum mati, ujian tidak berhenti. Selesai ujian kita kalau sudah masuk ke pintu kematian. Tinggal kita melihat hasil ujian kita di masa mendatang. Pada saat mencapai puncaknya kesuksesan hidup, menurut pandangan umumnya masyarakat dunia, Nabi Yusuf merasa betul bahwa kesuksesan yang hakiki bukanlah yang dicapai pada saat di dunia, melainkan yang akan dicapai setelah memasuki pintu kematian. Beliau sehat, beliau hartanya adalah di tangan beliau, harta Mesir di tangan beliau, dan juga beliau dihormat orang. Dan itulah ungkapan Nabi Yusuf ketika sudah diketahui ahli tafsir mimpi yang membuat raja kagum dan terbukti tafsiran beliau sesuai dengan realita. Kan ketika raja bermimpi melihat ya binatang kurus memakan binatang yang gemuk, oleh Nabi Yusuf diterangkan, tazra'una sab'ina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbilhi illa qalilan. Kata Nabi Yusuf, ini adalah maknanya kalian akan menghadapi masa-masa pahit, tapi masih ada waktu 7 tahun. Ayo sekarang selama 7 tahun kita gunakan waktu untuk bercocok tanam sebaik mungkin dan jangan diambil kecuali sekedar keperluan hidup. Sisanya simpen di gudang. Terbukti setelahnya 7 tahun tiba-tiba masa pahit, masa kering, tidak bisa bercocok tanam. Setelahnya berlalu 7 dan 7 baru datang fihi amun yughathun nas fihi wa fihi ya'sirun. Datang waktu yang sangat senang, yang sangat indah. Ini juga saya angkat tadi sekilas. Ada kaitan soalnya antara Nabi Yusuf dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah, 950 berat, 50 ringan. Karena apa? Karena 1000 tahun itu disebutkan adalah alfasanatin. Illa khamsina aman. 1000 sana kecuali 50 am. Dalam bahasa Indonesianya, sanah diartikan tahun, am juga diartikan tahun. Nah, ditemukan dalam kisah Nabi Yusuf, sab'a sinin, 7 sana. Fi amun. Dan setelah itu akan ditemukan am yang nikmat. Yughathun nas, ada turun hujan. Wa fihi ya'sirun, mereka dapat menikmati hasil cocok tanamnya. Ada am senang, ada sinin perjuangan. Ya, perjuangan itu tergantung bagaimana sikapnya kan. Ada orang yang kelihatannya pahit tapi senang-senang saja. Cuma kalau sudah disebutkan am, maka lebih senang lagi. Nah, kalau gitu maka saya hubungkan antara kalimat sanah dalam kisah Nabi Yusuf dan am, dan juga antara dengan sanah dalam kisah Nabi Nuh dan am. Pada zaman Nabi Yusuf, sanah itu adalah perjuangan,
dan am adalah kesenangan. Demikian pula Nabi Nuh, sinin alfasanatin 1000 sana. Itu artinya berdakwah memimpin umat sekian banyak orang yang diajak membangkang terus kecuali 80 orang. Dalam tafsir hanya 80 orang yang memang selamat karena dibawa oleh Nabi Nuh dengan naik perahu. Dan 80 itulah yang dibina pada waktu 50 tahun berikutnya. Itu masa dakwah Nabi Nuh 1000 tahun. Sejak usia berapa beliau berdakwah? Tidak dijelaskan. Makanya saya tadi sebutkan bahwa lebih dari 1000 tahun usia beliau. Baik, kita lanjutkan. Beliau mengakui bahwa dirinya masih jauh dari kelompok yang sukses. Subhanallah. Sudah begitu hebatnya menurut pandangan kita. Ujian ke ujian beliau lalui. Dan beliau aman dari ujian pahit, ujian manis. Tapi sama sekali tidak merasa dia sudah sukses. Yang sehebat itu tidak merasa sukses. Karena belum tercapai yang dicita-citakan yang sebenarnya. Yang dicita-citakan sebenarnya apa? Dapat kedudukan di hadapan Allah, dapat ridho Allah, ampunan Allah, rahmat Allah di akhir. Di yaumil akhir. Setelahnya kita melalui pintu kematian. Nabi Yusuf demikian. Bahkan beliau menempatkan dirinya sebagai orang yang jauh dari hamba-hamba yang soleh. Sehingga kalimatnya alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allah. Kalau kita banding-bandingkan ya. Kadang-kadang ya dengan ibadah ala kadarnya. Kita merasa sebagai sudah biasa ibadah. Sudah menjadi ahli ibadah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih jauh kita. Nabi Yusuf yang sudah jelas-jelas begitu hebatnya. Tidak merasa sebagai orang yang sudah mencapai kedudukan muslim yang sempurna. Khawatir, takut kalau wafat tidak dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman. Lebih bagi kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kepada kita nikmat Islam dalam keadaan ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita betul-betul dalam keadaan muslim. Kemudian karena itu ya beliau memohon kepada Allah agar diizinkan untuk mengikuti orang-orang saleh melalui wafat dalam keadaan muslim. Inilah sifat tawadhu beliau yang patut diikuti orang-orang beriman saat ini. Ya, kita aplikasi doanya. Tapi sebelum aplikasi doa, ada baiknya dengan memperhatikan doa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melengkapi aplikasi doa dari ayat di atas, ada baiknya diamalkan doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada Zaid bin Thabit. An Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu du'aan wa amarahu ay yata'ahada bihi ahlahu kulla yaumin qala qul hina tusbihu. Rasul bersabda ketika pagi bacakan doa ini. Labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik wa minka wa bika wa ilaika Allahumma ma qultu min qawlin aw nazartu min nadrin aw halaftu min halafin fama syaituka baina yadayhi ma syi'ta kana wa ma lam tasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa bik. Ya, cukup panjang ini. Ya, saya masukkan ini untuk diri saya sendiri yang belum hafal doa ini, saya sendiri belum hafal, baru masih dibaca saja. Tapi ya mudah-mudahan bermakna dengan disampaikan ke Bapak dan Ibu, dan tentunya diharapkan ketika diamalkan oleh kita semuanya, ya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menyampaikan hal ini dan diamalkan oleh yang lain, semoga kita dapat nilai dari Allah, nilai menyampaikan dan nilai sebagaimana yang diberikan kepada yang mengamalkannya. Baik,
dibuka saja untuk dialog sebelum kita menghayati dengan aplikasi doa. Jadi ini belum selesai. Jadi saya sampaikan kepada ya para sesepuh ini bahwa buku tentang aplikasi doa saya bagi kepada doa dari Al-Quran yang diawali dengan Robbi, kemudian yang diawali dengan Rabbana. Insya Allah nanti pada waktu pembahasan tentang Rabbana lebih banyak. Nah, Robbi langsung saya lanjutkan ke sini, loncat ke sini. Surat Yusuf, dan nanti kita temukan lagi kan yang diawali dengan Robbi dalam Robbi adkhilni mudkhala sidqin dan Robbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Masih panjang doa Nabi Sulaiman ada, itu dia diawali dengan Robbi. Nanti ada Rabbana, dipisahkan biar lebih terasa. Kalau Robbi itu kan doa yang dirasakan nikmatnya sedang menyendiri. Kalau Rabbana adalah doa yang dirasakan nikmatnya sedang berjamaah. Jadi kalau masih muncul perdebatan, nggak ada itu ajarannya doa berjamaah, ya nggak apa-apalah. Yang penting Al-Quran membimbing kita berdoa berjamaah dengan Rabbana. Kalau Robbi, ya doa sendirian. Kalau Rabbana, doa berjamaah. Baik, dicukupkan dulu. Mangga dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau memperjelas lagi pertanyaan. Mungkin ditutup aja barangkali Ustadz ya, share-nya biar kebuka semua jemaahnya. Baik, mungkin sebelum yang lain bertanya, saya mulai sedikit aja Ustadz ya. Tadi kan ini doanya Nabi Yusuf mulai dari Rabbi qad ataitani. Kalau untuk kita kan nggak baca dari situ barangkali karena kita tidak diberi kekuasaan oleh Allah. Apakah kita boleh mulainya dari tawafani muslimah saja Ustadz? Ditambahin di depannya barangkali dengan Allahumma apa? Allahumma Fatiras samawat. tawaffani. Nah, atau Allahumma as'aluka tawaffani muslimah wal hikni bis solihin gitu. Itu pertanyaannya Ustaz. Silakan Ustaz. Redaksinya seperti apa? Iya. Redaksinya seperti apa? Ya, ketika kita berdoa dengan membaca Al-Quran, maka tidak dikurangi satu kata pun dari Al-Quran. Tinggal kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita berdoa ingin khusus untuk apa yang ada pada diri, istilah bahasa ulama, iqtibas minal Quran. Jadi tidak sepenuhnya dari Rabbi qad ataitani, tapi mungkin saja Rabbi fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Karena kita tidak merasakan sepenuhnya kalimat ataitani minal mulki, tidak merasakan sepenuhnya alam tani min ta'il ahadits. Tapi kalau Rabbi atau Allahumma fatiras samawati wal ardi, jelas itu untuk semuanya itu. Nah, tentu bisa saja ketika kita mengatakan Rabbi qad ataitani minal mulki, bisa dalam hati, ya Allah, Nabi Yusuf berdoa dengan kalimat ataitani minal mulki, dan engkau juga memberikan kepadaku sekian banyak kemampuan kekuasaan dari engkau pula, ya Allah, sebagaimana telah engkau datangkan kepada Yusuf, kepadaku juga banyak kekuasaan yang engkau datangkan kepadaku. Aku mohon ya Allah, engkau bimbingan engkau agar aku dapat memanfaatkan kekuasaan yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, termasuk kekuasaan sekarang menggunakan laptop, menggunakan handphone, menggunakan posisi sebagai orang tua, kan itulah mulki juga. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Memang kita tidak mendapatkan seperti yang didapat oleh Nabi Yusuf, tetapi ilmu yang engkau ya Allah berikan kepadaku demikian banyak. Aku mohon engkau bimbingan engkau agar aku mampu memanfaatkan ilmu sebagaimana telah engkau ajarkan kepada Yusuf ta'wil ahadits dan mampu memanfaatkannya untuk ibadah. Aku juga mohon engkau berikan kepadaku kemampuan dan bimbingan memanfaatkan ilmu yang ada pada diriku dari engkau juga.
Jadi kita tafsirkan untuk diri kita. Itu kalau pemanya kita mau membaca Al-Quran apa adanya untuk berdoa. Tapi kalau pemanya dari mulai Fatir samawati sampai akhir, itu tidak ada kesulitan buat kita untuk menggunakannya, karena memang kalimat Fatir samawati wal ardi itu jelas-jelas mengingatkan kita semuanya tentang hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mangga. Baik, saya nyambung sedikit lagi Ustaz. Jadi kalau yang di Al-Quran ini kan Rabbi gitu kan, Ya, diriku begitu ya. Kalau kita misalnya diminta berdoa untuk rame-rame dengan jamaah, ya, apakah kita ganti Rabbi ini dengan Rabbana gitu Ustaz? ya. Itu yang tadi saya sebutkan, iktibas itu adalah mencuplik susunan kalimat. Kalau kita mau pemanya berdoa dengan mengambil susunan kalimat dari Al-Quran kan gitu ya. Ya, Maka bisa Rabbana, bisa Allahumma fatiras samawati wal ard, anta waliyuna ya. fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Untuk orang banyak, tinggal dirubah sedikit-sedikit. Boleh Ya, tuh Ustaz. ya boleh. Boleh. Tapi tidak sama sekali ada niat merubah ayat. Sama sekali kan nggak mungkin lah. Tetapi kita menggunakan susunan kalimat yang ada dalam Al-Quran untuk kepentingan pribadi dan umat dan keluarga. Rasul sendiri sering berdoa, Allahumma rabbana atina. Pakai Allahumma. Dalam ayatnya, wa minhum man yaqulu rabbana atina. Tapi Rasul kadang-kadang Allahumma rabbana atina. Boleh kalau itu mah. Baik. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Sanusi silakan, udah ngangkat tangan. Dihidupkan dulu mic-nya Pak Sanusi. Ya udah. Pak Ustadz, jadi kira-kira kita bisa ambil potong seperti halnya doa Nabi Yunus, Pak. Begitu Pak Ustadz ya? Iya. La Jadi, ilaha illa anta subhanak inni kuntum minaz-zalimin. Apa kira-kira potongannya begitu pengambilnya? iya. Jadi kalau kita metong pemanya dari mulai Fatirus samawat sampai akhir, silakan saja tanpa merubah posisi kata. Tapi kalau untuk bersama-sama, tentunya kalimat anta wali jadi anta waliyuna, untuk bersama-sama. Dan ketika kita berjamaah membaca doa dari Al-Quran dan para jamaah mengerti, tentunya para jamaah dalam hatinya ikut berdoa dengan doa itu. Tanpa kita katakan kami, ya Allah kami memohon padamu. Ketika mengatakan umpamanya kita berdoa dengan doa Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ketika kita membaca Al-Quran atau jadi imam, kan tidak dirubah. Bagaimana makmum? Makmum menjiwai dengan memanfaatkan doa yang dibaca imam untuk dirinya juga. Ketika imam membaca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, hati para makmum Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati juga. Tapi kalau pemanya sengaja kita berdoa habis sholat atau dalam lingkungan tertentu, ya tentu tidak tepat kita berdoa untuk pribadi. Hendaklah bawa yang didoakan oleh kita. Seperti umpamanya, ayo kita sama-sama berdoa. Allahumma gfirli wali walidayya. Oh, tadi bilang bersama-sama, tapi sendiri. Bisa begitu. Ya tentunya kalau yuk kita sama-sama berdoa, Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi kalau sedang baca Al-Qur'an, tentunya kan tidak dirubah sedikit pun. Dan insya Allah apabila kita berdoa dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan mendapatkan dua nilai minimal. Nilai membaca Quran dan nilai berdoa. Allahu a'lam. Baik. Mana Pak Sanusi, cukup? Ya, oke. Baik, Bapak Ibu masih ada. Ini kebetulan ada satu di chat, tapi tidak sama dengan top tema nih. Boleh Ustaz ya? Punten Pak Ustadz, izin bertanya di luar tema.
Apa betul bahwa hadis tentang doa di awal bulan Rajab itu yang banyak sekarang beredar, Ustaz? Allahumma barikna fi Rajab dan seterusnya. Hadis dhaif atau hadis sahih itu, Ustaz? Makasih, Ya. Ustaz. Itu saya temukan riwayat At-Tabrani dan riwayat Ahmad. Sehingga ada redaksinya juga ada sedikit ada perkembangan. Ada wa barik lana fi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, ada juga wa barik lana fi Ramadan. Ada dua. Dan kalaulah itu dhaif, yang jelas maknanya tidak dhaif. Dan doa atau hadis dikatakan dhaif belum tentu di luar sabda Rasul. Boleh jadi dhaif itu karena di antara rangkaian perawi ada orang yang bukan ahli hadis, tapi dia ahli Al-Quran atau ahli fikih. Sehingga orang meragukan, dia kan bukan ahli hadis. Tapi dia jujur, hanya tidak dikenal ahli hadis. Nah itu juga terkadang disebut dhaif. Saya temukan dalam riwayat hidup Imam Nafi' dan Imam Qalun, itu adalah pembawa Al-Quran yang sampai saat ini tersebar ke seluruh dunia bacaannya. Disebutkan Qalun dan Nafi' juga meriwayatkan hadis. Cuma karena bukan orang yang dikenal sebagai muhaddits, maka orang-orang yang belajar hadis kepada beliau enggak begitu menjadikannya sebagai sanad utama. Sehingga disebutlah dhaif karena beliau bukan ahlinya. Tapi tidak berarti kalau hadis dhaif itu adalah tidak benar. Mungkin ada yang benar. Hanya disalahgunakan oleh sekian banyak, bikin hadis sampailah muncul istilah hadis maudhu, hadis palsu. Nah, tadi doa barik lana fi Rajab wa Sya'ban saya temukan riwayat At-Tabrani dan riwayat Ahmad. Wallahu a'lam, menurut yang hakikatnya para ahli hadis. Tapi At-Tabrani, Sunan At-Tabrani, Musnad Ahmad. Memang di dalam Musnad Ahmad hadis itu begitu banyak dan yang sahihnya juga banyak dan ada yang dipandang tidak sahih oleh sebagian ahli. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan generasi belakangan itu. Imam Ahmad lebih dulu. Kan Malik, kemudian Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, barulah Imam Bukhari belakangan hadirnya itu. Jadi ada sebetulnya sumber ya hadis atau perawi hadis yang lebih senior Imam Ahmad. Di situ ada doa barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tapi secara isi jelas sangat bermakna. Mohon barokah kepada Allah. Dan doa itu, ini kembali lagi bahwa masalah doa tidak mesti hanya datang dari Quran dan hadis. Kita ngarang sendiri sudah terbiasa dan tidak biasa dimasalahkan. Ketika umpamanya salah seorang di antara kita berkata, ini ada keluarga saya yang lagi sakit, langsung kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah dia, ya Allah berikan kesembuhan kepadanya. Rasul tidak pernah bersabda begitu. Tapi kan tidak ada masalah. Jadi intinya bahwa selama isi doa itu bermakna isinya bagus, jangankan pakai bahasa Arab yang disanadkan kepada Rasul, yang pakai bahasa kita saja boleh saja, selama bukan dalam sholat. Ya. Wallahu a'lam, itu aja. Baik, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan di chat, tapi sepertinya udah saya jawab tadi, ganti nah dengan di. Baik, silakan Bapak Ibu yang Pak Syukur kayaknya, Abdul Syukur silakan Pak. Iya Pak Masbar. Ya, Jadi silakan. begini, maksud kami begini. Terima kasih Ustaz. Maksud kami seorang imam dalam keadaan sholat itu kan ada doa-doanya seperti Robbil Firli Warhamni dan sebagainya. Nah itu apakah domirnya itu harus diganti dengan tadi, bukan Robbi Firli, Robbana Firlana, apa begitu?
Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, tentang doa yang dari Quran, dari hadis yang pakai dhamir ana. Kemudian kita mau berdoa untuk umat, untuk orang banyak, lalu diganti dengan dhamir nahnu, tidak salah. Selama bukan berniat membaca Quran atau berniat membaca hadis. Kalau membaca hadis tentu tidak dirubah-rubah. Tapi kita berdoa dengan menggunakan susunan kata dari Quran dan susunan kata dari hadis. Itu sah-sah saja. Silakan saja. Cuma kalau waktu kita sholat ada doa dari Rasulullah, ya tidak dirubah. Nah, ya. Umpamanya kan duduk antara dua sujud, Rabbighfirli. Atau umpamanya saat kita membaca doa saat sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tidak Allahumma gfir lana. Tapi kalau di luar sholat, kita berdoa dengan menggunakan susunan kalimat Al-Quran dan hadis, tapi dirubah domirnya, dipersilahkan saja, boleh saja. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Syukur. Silakan Bapak Ibu yang lain yang kelihatannya Pak Sri dari Lombok nih. Silakan Pak Sri. Ada yang mau diklarifikasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa pagi ini dari Bapak Guru kita Pak Saiful Islam Mubarak. Saya hanya ingin mengklarifikasi tentang usia Nabi Nuh itu disebutkan 1000 tahun atau 950 tahun itu Pak Haji. Iya, baik. Sebab saya pernah mendengar informasi usia Nabi Nuh itu adalah 950 tahun. Tadi Bapak sebutkan yang 50 tahun itu sudah masa-masa kelapangan, yang 950 itu masa-masa kesusahan. Mohon klarifikasi ini Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam Al-Quran itu kita temukan dalam surat Al-Ankabut ya. Ini harus nyari dulu, biarlah nanti aja. Dalam surat Al-Ankabut disebutkan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh telah kami utus Nuh untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Falabitha fihim, maka beliau tinggal bersama mereka di tengah-tengah mereka alfasanatin, 1000 sana. Illa khamsina aman, kecuali 50 am. Kalau yang dimaksud hanya 950, ada apa di balik penggunaan 1000 sana kurang 50? Berarti punya makna. Kenapa ada kalimat 1000 sana kecuali 50? Nah, itu saja yang paling penting. Kalau sekiranya memang hanya 950, ya sudah sebutkan 950. Dan tentu makna ayat ini juga sangat penting untuk kita gali. Usia 1000 sanah itu adalah dakwah, bukan usia beliau. Ya. Sejak usia berapa tahun beliau berdakwah? Tentunya diangkat jadi Rasul bukan sejak bayi bagaimanapun. Jadi kalimatnya itu beliau tinggal bersama kaumnya alfasanatin 1000 sana illa khamsin, kecuali 50. Saya wallahu alam ini mudah-mudahan kalau benar taufik dari Allah, kalau salah Allah mengampuni. Jadi 1000 sanah itu artinya perjalanan dakwah beliau 1000 tahun terbagi 2, 950 menghadapi tantangan berat sampai beliau berdoa memohon kepada Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Janganlah engkau biarkan orang-orang kafir ini hidup terus, yang lahir kafir lagi. Sampai Allah memberikan jawaban, la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Udah wahai Nuh, tenang.
semuanya tenggelam, ditenggelamkan. Maka sampailah terjadi banjir raksasa. Sebahagian dibawa oleh Nabi Nuh naik perahu, yaitu orang-orang beriman. Nah, dipahami wallahu alam benar apa enggak. Jadi pada waktu usia dakwah beliau 950 tahun, maka beliau selamatkan yang beriman, termasuk anaknya satu orang tidak selamat. Nah, dari yang beriman itulah beliau mengkader banyak pelanjut-pelanjutnya. Berarti 950 berdakwah menghadapi tantangan, 50 berdakwah dalam pembinaan, maka jumlahnya 1000 tahun. Usia berapa beliau wafat? Wallahu alam. Ada yang mengatakan seperti saya dengarkan dari ceramah, tapi ini bukan tulisan, makanya tidak disebut ilmiahnya kalau mendengar kalau keterangan dari ceramah namanya. Nah, Profesor Dr. Mansur Al-Kayali dia menyatakan Nabi Nuh itu diangkat jadi rasul pada usia 300 tahun katanya. Wallahu alam ini. Sehingga beliau nyatakan wafatnya Nabi Nuh pada usia 1460. Tapi ini Allah, saya tidak tahu benar apa enggak. Cuma memang berdasarkan ayat tadi, pasti Nabi Nuh wafat itu di atas usia 1000 tahun. Sebab dakwahnya saja 1000 tahun. Wallahu a'lam. Iya. Baik. Cukup Pak Sri. Baik, Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau diklarifikasi dengan Ustadz? Atau pertanyaan tambahan barangkali? Assalamualaikum Pak Mas. Oh, silakan Bu Mumun ya dari tadi. Iya. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustaz mendapatkan keluasan ilmu buat kita semua nih. Yang akan saya tanyakan ini, kalau kita mengikuti doa dari imam, kita tidak mengerti apa yang dibaca, apakah kita mendapatkan keberkahan dari doa yang disampaikan imam itu. Ya. Itu satu. Yang kedua, kebetulan ada khilafiyah di masjid saya ini, ada yang menyatakan kalau berdoa itu harus sendiri-sendiri, tidak perlu berimam. Sehingga habis mereka itu tidak sepaham, dia habis sholat dia langsung pergi. Karena tidak sepaham, tidak ada pendapat yang menyatakan kalau berdoa itu berimam itu dalam sholatnya aja, kalau berdoa udah sendiri-sendiri. Itu keterangan yang afdalnya itu seperti apa Pak Ustaz? Itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doa yang diajarkan Al-Quran ada Robbi, ada Robbana. Demikian pula doa yang diajarkan Rasul ada untuk pribadi, ada untuk bersama-sama. Umpamanya, kalau doa memohon kepada Allah untuk supaya diberi kemaslahatan dalam kehidupan, doa dari Rasulullah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Allahumma ij'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Itu doa pribadi. Ada doa untuk bersama. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Itu Allah maksim lana, tidak Allah maksim li. Berarti kalau Allah maksim lana min khasyatik, bersama-sama itu. Berarti memang dari Quran ataupun dari hadis. Ada untuk pribadi, ada untuk bersama. Ketika ada, sebagaimana Ibu tadi katakan, adalah ada pendapat, udah sendiri-sendiri saja, ya kita hargai sajalah pendapat tersebut. Karena memang dia juga sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berkata begitu ingin baik. Mudah-mudahan niatnya diterima oleh Allah. Adapun perbedaan itu memang realita. Dari dulu juga perbedaan selalu ada.
Jangankan tingkatan kita yang jauh dari kehidupan zaman Rasul. Rasul masih hidup saja. Abu Bakar dengan Umar sering berbeda pandangan. Bahkan setelahnya Rasulullah wafat, ada perbedaan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Perbedaan pandangan tentang apakah Al-Quran itu ditulis kita susun dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sebagaimana yang kita terima dari Rasul bacaannya seperti itu. Atau, oh jangan, Rasul tidak nyuruh. Kan Rasul tidak nyuruh untuk menyusun tulisan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tapi ternyata pada waktu zaman Abu Bakar terjadi perang yang membuat beberapa orang khawatir Quran akan hilang karena banyak yang meninggal, harus ditulis. Jadi sebetulnya memang ya perbedaan mah udah biasanya dari dulu. Cuma saya termasuk yang memang mendukung adanya doa untuk pribadi, dibaca silahkan sendiri-sendiri. Ada doa untuk bersama-sama, silahkan untuk bersama-sama. Dan doa untuk pribadi banyak bisa digunakan untuk bersama. Dan doa untuk bersama bisa digunakan saat kita sendirian. Umpamanya, kita dengan membaca surat Al-Fatihah, qiyamul lail sendirian. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, kita berdoa sendiri. Tapi libatkan orang banyak. Nah kemudian kita sewaktu berdoa sendirian, libatkan orang banyak. Ketika kita berdoa bersama-sama, apalagi pasti melibatkan orang banyak. Walaupun yang hadir cuma sedikit. Intinya bahwa ya kalau ada yang mau berdoa sendiri-sendiri, mangga. Kami mau berjamaah, silahkan. Paling tidak, orang yang tidak senang kepada doa bersama, tidak melarang bersama. Selama tidak melarang, ya kita doakan sama-sama lah. Beliau juga yang tidak senang berdoa bersama, kita doakan juga agar mendapatkan karunia dari Allah, dapat ampunan rahmat dari Allah, karena inilah kepentingan bersama. Dan Rasulullah SAW berdoa bersama bukan hanya dalam sholat, tapi di luar sholat juga sudah jelas. Beliau berdoa sewaktu di Badar, beliau berdoa sewaktu di Arafat, beliau berdoa sewaktu istisqa, itu jelas bersama-sama. Sampai Rasulullah sedang khutbah Jumat, kata sahabat, ya Rasulullah kita ini sudah lama kekeringan. Maka Rasulullah berdoa sewaktu khutbah, jelas diamini oleh jamaah. Langsung tiba-tiba ada awan hitam, langsung turun hujan. Itu waktu Rasulullah sedang dalam khutbah Jumat. Jadi intinya kalau dikatakan sama sekali Rasul tidak pernah berdoa bersama, enggak juga. Rasul beberapa kali berdoa bersama ya. Tapi tentunya kalau ada orang yang mengatakan, oh jangan, insya Allah niatnya adalah kehati-hatian. Tapi tentu beda persepsi saja. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita ikut doa imam itu, apa kita walaupun kita nggak mengerti apa yang dibaca, nggak ngerti, apakah kita dapat keberkahannya Pak Ustadz? Ya, ketika kita tahu betul imam ini adalah orang mengerti, orang saleh, pertama komunikasi imani kita dengan imam sudah ternilai di hadapan Allah. Percaya bahwa dia saudara kita, sedang beriman, sedang meningkatkan keimanan kepada Allah. Dan kita mengatakan amin untuk imam, kita yakin karena imam berdoa untuk kepentingan bersama. Insya Allah dapat nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, Bu Mumun, terima kasih. Pertanyaan Bu Mumun mewakili kita semua itu. Baik, silakan Bapak Ibu. Ini doa ini kan kadang-kadang udah banyak nih kita tahu Ustaz. Apakah mungkin barangkali ya bisa diatur Bang Ustaz ya waktu salat tahajud doanya yang ini yang kita minta gitu, waktu habis salat subuh ini yang kita minta, waktu kan habis salat juga ijabah Ustaz. Bisa begitu ya Ustaz ya? Enggak semua panjang semua diulang lagi gitu. Gimana Ustaz? Iya, makanya saya sekarang ya sedang berusaha untuk ya menyusun buku baru ya, namanya adalah ya aplikasi doa. Ini baru berapa halaman nih, baru 150 halaman di komputernya. Kalau jadi buku mungkin sudah mencapai 300 halaman nih. Nah ini baru sampai Robi
belum robbananya belum. Oh, Itu pun belum banyak. Tapi insya Allah dalam perjalanan. Dan mohon doanya juga untuk saat ini saya sedang menyelesaikan buku berjudul, tapi ini nampaknya buat para pemuda lebih menarik nih. Buat para petua mah memang menarik, ada yang enggak. Judul bukunya adalah 100 solusi fikih kontroversi. Nah, termasuk yang Ibu angkat tadi ada dalam bahasannya itu. Fikih kontroversi. Tapi saya cari solusinya. Bukan memperuncing kontroversinya. Tapi mencari solusinya. Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama ya terbit buku ini. Ini adalah judul bukunya 100 solusi fikih kontroversi tentang sholat, kurban, dan haji. Ini tentang sholat ini banyak sekali nih. Dan yang paling banyak tentang kurban. Jadi di sini tentang sholat ada 32 masalah sampai kurban hingga nomor 49, dan dari nomor 50 sampai 102 itu tentang haji. Banyak sekali masalah. Tapi saya berjuang cari solusinya, bukan masalahnya saja. Termasuk tadi cara berdoa, insya Allah akan sudah dibahas itu semuanya. Wallahu a'lam. yang ini kapan terbitnya Ustaz? Yang mana yang Yang 100 solusi. 100 solusi sudah tuntas, saya kemarin bahas, mungkin terakhirlah gitu diedit, dibaca kembali. Kalau ada kata-kata yang salah lah gitu kan. Tapi saya programkan mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah terbit ini buku ini. Ya, ya. Saya berjuang gitu. Ini buku ini saya tulis waktu haji kemarin. Iya. Waktu haji saya tulis, pulang haji langsung saya kasihkan ke editor. Editor minta waktu 1 bulan, ternyata enggak selesai. 2 bulan ternyata enggak selesai. Akhirnya udah ambil aja, saya bilang saya bawa mana hasilnya. Ternyata oleh editor baru diedit cuma setengahnya. Akhirnya udah saya baca lagi. Nah, karena saya yang membaca, saya ngedit, akhirnya nambah lagi. Asalnya bukan 170 asalnya. Jadi sekarang menjadi 100. Ya, mudah-mudahan Allah bermakna di masa mendatang. Baik, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan barangkali pagi hari ini. Mudah-mudahan semua pelajaran yang Ustadz berikan tadi bisa kita amalkan, dan Bapak Ibu sekalian mari kita tutup dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina walada Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alim al-ghaibi wasyahadah. Ya Rabbana, ya Karim. Engkau melihat di mana kini kami berada. Dan hanya Engkau yang maha tahu berapa lama lagi kami berada di muka bumi. Rabbana, ya Tuhan kami. Sungguh kami membaca kehidupan para nabi, para rasul melalui ayat-ayat-Mu. Mereka yang sudah berjuang, begitu hebat, begitu luar biasa menurut pandangan kami. Namun mereka menyadari, mereka menilai diri masih jauh dari kedudukan sebagai muslim yang sebenarnya. Kalau tingkat nabimu Yusuf alaihissalam merasa diri masih jauh mencapai tingkat yang sebenarnya yang dicari. Di mana kami berada, ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Allahumma Rabbana, ya Rahman fatir as-samawati wal ard, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin. Tawaffana muslimin. Tawaffana muslimin. Tawaffana muslimina ya Allah wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, manakala ajal menjemput kami, kapanpun dimanapun kami berada, kami mohon Engkau berikan kepada kami kedudukan yang istimewa dari Engkau, kedudukan sebagai muslimin yang sebenar-benarnya muslimin. Dan kami mohon ya Allah, setelahnya Engkau wafatkan kami, Engkau izinkan kami untuk bertemu dengan orang-orang yang saleh, bertemu di akhirat, pasti dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Ilahana, kami menyadari
Banyak sekali Allah perbuatan kami yang tidak sesuai aturan-Mu. Banyak sekali Allah perbuatan kami yang melanggar aturan-Mu. Ya Allah, sering sekali karunia Engkau curahkan kepada kami yang mesti kami gunakan untuk ibadah. Sering kami gunakan dalam hal yang tidak Engkau ridhai. Rabbana ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Dan juga kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada semua orang yang beriman padamu, beriman kepada Rasul-Mu, beriman kepada kitab suci-Mu, beriman kepada sunnah Rasul-Mu. Walaupun kami sangat beragam dalam beramal, ya Allah, beragam dalam beribadah padamu, namun semuanya ingin mendapatkan nikmat ridha, nikmat ampunan, nikmat rahmat dari Engkau. Sekian banyak yang berbeda dengan kami dalam memahami ayat-ayat-Mu, memahami sunnah Rasul-Mu. Hanya Engkau yang maha tahu siapa yang benar dalam memahami. Namun keimanan Engkau maha tahu, Engkau yang menilai dan Engkau yang memberikan kepada kami nikmat iman. Pertemukan ya Allah di akhirat nanti dengan para pembimbing ibadah, para nabi, para rasul. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikan kepada kami ya Allah nikmat bertemu dengan Engkau ya Allah bersama Rasul-Mu, bersama keluarga kami. Allahumma matti'na bin nazri ila wajhikal karim. Berikan kepada kami nikmat bertemu dengan wajah-Mu ya Allah. Allahumma matti'na bin nazri ila wajhik. Allahumma ij'alna ya Rabbana nakhshaka ka'annana narak. Wa as'idna bi taqwak wa matti'na bi ru'yak. Wahsyurna ma'a nabiyyika Mustafa. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat khasyah padamu dimanapun kami berada. Tanamkan ke dalam kalbu kami keyakinan bahwa Engkau senantiasa melihat kami. Jadikan kami orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Engkau dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Wa matti'na bi ru'yak. Wahsyurna ma'a nabiyyika Mustafa. Dan pertemukan kami di akhirat dengan nabi-Mu pilihan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kurang pas kalimat-kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.